Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu. Kalau tidak salah, ini kelas ini sudah sampai baru satu soal ya di bab 4. Oke, kita lanjutkan tentang tata makna ya, bab 4 itu. Sebelumnya kita bahas tentang makna leksikal dan makna gramatikal ya, kalau tidak salah ya. Nah, hari ini kita lanjutkan membahas jenis makna yang lain. Baik, kita ulas sedikit tentang minggu lalu yang kita bahas. Macam-macam makna kata. Yang pertama dilihat berdasarkan hubungan kata dengan acuannya. Nah, ada yang disebut dengan makna leksikal. Atau makna leksikal itu adalah makna kata yang sesuai dengan makna kamusnya. Begitu ya, makna leksikal adalah makna kata yang sesuai dengan makna kamusnya. Di sini contohnya ibu. Ibu itu jika kita merujuk pada kamus, artinya adalah orang yang melahirkan. Merujuk kepada benda, kan acuannya adalah bendanya. Nah, kemudian makna gramatikal adalah makna kata yang sudah mengalami proses gramatik. Nah, proses gramatik itu di dalam bahasa Indonesia terjadi karena beberapa proses ya, atau beberapa perubahan. Di antaranya adalah karena adanya, nah ini proses tata bahasa. Nah ini, di antaranya adalah satu, waktu itu kita bahas adanya afiksasi. Karena adanya imbuhan, berarti maknanya berubah. Yang tadinya ibu merujuk kepada kamus, artinya adalah orang yang melahirkan, ternyata ketika sudah mengalami afiksasi, misalnya berubah menjadi keibuan, ini maknanya sudah tidak lagi sesuai dengan ibu yang ada pada kamus. Jadi keibuan di sini sudah mengarah ke sifat. Begitu. Kemudian yang kedua, proses tata bahasanya adalah disebut dengan reduplikasi, diduplikat atau pengulangan ya ini. Contohnya ibu-ibu. Nah, ketika kita membaca kata ibu-ibu seperti ini maknanya tidak lagi mengarah ke banyak orang yang melahirkan. Itu, ibu diulang kan? Kata ulang itu kan menyatakan banyak, tapi maknanya tidak mengarah ke banyak orang yang melahirkan. Di sini banyaknya banyak ibu, banyak perempuan yang usianya mungkin sebaya ya sudah dewasa lah kayak gitu. Nah, itu adalah reduplikasi. Lalu yang ketiga adalah pemajemukan. Nah, pemajemukan ini terjadi karena penggabungan dua kata atau lebih. Contohnya waktu itu adalah ibu jari. Ibu jari ini tidak lagi mengarah pada makna kamus. Maknanya bukan orang yang melahirkan jari. Ibu jari di sini adalah jempol. Ya, itu adalah makna leksikal dan gramatikal. Yang artinya hati-hati ketika kita melihat sebuah kata sudah mengalami proses tata bahasa ini, itu bisa jadi termasuk makna gramatikal. Tetapi kalau tidak mengalami perubahan ya, misalnya kata-kata yang lugas, bukan kata-kata yang kias, itu nanti tetap leksikal walaupun sudah mengalami proses afiksasi. Nanti kita bahas di soal, mungkin ada ya. Itu jadi intinya seperti itu. Pokoknya konsepnya adalah leksikal itu adalah konteks, makna sesungguhnya, sementara gramatikal adalah, oh maaf, ini konsep ya, yang ini tertukar. Konsep, kalau gramatikal adalah konteks. Jadi kita harus mencari maknanya itu berdasarkan posisinya dalam kalimat. Begitu, itu adalah leksikal gramatikal. Lalu ada juga yang disebut dengan denotasi dan konotasi. Berarti ke sini aja ya. Denotatif ini sama. Denotasi, denotatif ini sama. Kalau denotatif ini membentuk sifat. Lugas sebenarnya konseptual. Nah, jadi leksikal itu disejajarkan dengan denotatif. Sementara gramatikal disejajarkan dengan konotatif. Itu. Hanya saja
Kalau dalam konotasi ini, kadang-kadang bentuknya itu masih berupa kata dasar. Jadi mau itu kata dasar ataupun kata berimbuhan, tetapi ketika maknanya sudah keluar dari konsepnya, berarti itu disebut dengan konotatif. Makanya di sini ada makna kiasan. Begitu ya. Nah, itu adalah macam-macam makna kata. Oke, kita lanjut berikutnya. Waktu itu contoh soalnya adalah soal nomor 1. Coba saya cek lagi apakah masih ada tentang makna leksikal gramatikal. Oke, nomor 3 ya. Nah, coba kita bahas nomor 3. Baik, silakan nih adik-adik siapa yang mau mencoba menjawab. Kata yang tercetak miring dalam kalimat di bawah ini yang tidak bermakna gramatikal. Tidak bermakna gramatikal. Yang bercetak miring yang mana ya, Bu? Ini nggak ada yang bercetak Ini miring yang kalau di saya. Oh iya, nggak ada ya. Berarti saya tandai dulu ya. Nanti silakan Ya, Bu. amati yang ditandai. Oh, ini kesampingkan, kemudian mengelilingi, kemudian sampai, berkat, dan melalui. Nah, di antara yang di garis bawahi ini, kira-kira manakah yang tidak bermakna gramatikal? Berarti harus yang leksikal atau konsep. Kita harus mencari makna sesungguhnya, makna yang lugas pada kalimat yang ada di sini. Kira-kira yang mana? Yang A bukan, Bu? Kesampingkan. Oke, kesampingkan itu artinya apa? Kalau kita amati maknanya, kesampingkan. Samping itu apa? Ada depan, ada belakang, ada samping gitu kan? Menyatakan posisi, Bu. Nah, posisi ya. Oke, kesampingkan saja persoalan. Sekarang kita lihat, persoalan bisa tidak dijadikan di samping, diposisikan. Sementara persoalan itu sifatnya tidak nyata, tidak konkret. Tidak logis, Bu, jadinya kalau kayak gitu. Nah, berarti ini maknanya makna yang kias, bukan makna lugas. Artinya ini adalah makna gramatikal. Gitu. Jadi kesampingkan di sini bukan kesampingkan yang sesungguhnya, bukan berhubungan dengan posisi. Maksudnya adalah abaikan kan? Gitu, abaikan, jangan dihiraukan gitu. Cuekan aja persoalan itu gitu. Nah, ternyata kata kesampingkan di sini adalah makna gramatikal karena maknanya bukan makna yang sesungguhnya. Ini sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi ini makna konteks, berarti bukan yang A. Yang B gimana? Mengelilingi penjara. Mengelilingi. Kata dasarnya keliling. Keliling itu apa? Keliling itu benda atau kerja ya? Keliling. Dalam ukuran. Kata kerja, Bu. Nah, kata keliling itu kata kerja kalau kita misalnya keliling rumah gitu ya. Tapi ini kan dia jadi kata benda karena berimbuhannya. Nah, ini kan keliling itu sebetulnya gini. Keliling itu kan dalam konsep ini kan, ukuran kan. Ukuran bangun gitu kan, keliling. Misalnya untuk bangun persegi panjang, berarti kelilingnya adalah 2 panjang kali lebar gitu kan. Nah, itu adalah keliling. Jadi sebetulnya keliling itu asalnya dari benda. Kemudian diberi imbuhan me, justru malah menjadi kerja. Nah, jadi mengelilingi itu, kalau kita lihat secara afiksasi, ternyata ini sudah mengalami afiks. Kemungkinan ini adalah gramatikal. Tapi kita coba lihat bandingkan dengan yang lain ya.
masih ada kemungkinan ini leksikal atau gramatikal. Karena mengelilingi itu kalau kita lihat ke kata dasarnya keliling, berarti kan maksudnya ada di seluruh ruangnya. Ini kan persegi. Ini penjara, misalnya ini penjara. Ada pagar kawat mengelilingi. Nah, maksudnya berarti ada di seluruh ini, ada di seluruh apa ya, menyelimuti gitu. Jadi semua penjara ini tertutup dengan pagar kawat. Nah, itu jadi masih ada kemungkinan ini adalah leksikal atau gramatikal. Tinggal kita bandingkan dengan yang lain. Mereka bermain sampai larut malam. Nah, sampai di sini kira-kira kalau kita baca sendirian, kata sampai ada maknanya tidak? Sampai, artinya apa sampai? Menyatakan waktu, Bu. Batas. Atau sampai tiba. Di sini sampai tiba bukan? Mereka bermain sampai larut malam. Tiba atau datang ya. Nah, ternyata kalau kita lihat sampai atau tiba, di sini pada pilihan C, kata sampainya bukan sampai yang menyatakan tiba. Tadi ya yang menyatakan waktu. Jadi ini batas. Batas mereka bermain itu adalah larut malam gitu. Selesainya larut malam. Jadi kalau kita ganti sampai di sini, bisa kita ganti dengan kata hingga kan? Mereka bermain hingga larut malam. Nah, kata hingga, jadi kata sampai di sini sejajar dengan kata hingga. Yang kalau kita baca sendirian itu nggak ada maknanya. Makanya di sini tadi ada kata-kata yang tidak leksikal. Kata tugas. Jadi kata hingga itu sama dengan konjungsi. Sampai sama dengan konjungsi. Karena sampai di sini bukan kata kerja. Kalau sampai kata kerja itu sama dengan datang atau tiba. Baru itu adalah kata kerja. Pada pilihan C, kata sampai ini merupakan konjungsi yang menyatakan batas waktu ya, konjungsi keterangan waktu. Sehingga kalau konjungsi pasti nggak akan mungkin bisa berdiri sendiri. Artinya ini adalah makna konteks kalimat. Berarti ini adalah makna gramatikal. Berarti yang sudah pasti salah adalah yang C. Ya, tadi A pasti salah, yang C pasti salah juga. Ya, yang D, kemerdekaan ini dapat kita capai berkat rahmat Tuhan. Kira-kira berkat di sini artinya apa? Dapat dicapai berkat rahmat Tuhan. Berkat. Nah, ini mirip dengan yang sampai tadi ya. Berkat itu di kamus kan ada apa ya? Barokah gitu. Berkat. Nah, ada yang dianggap sebagai benda, ada yang dianggap sebagai konjungsi karena maknanya sama dengan karena. Nah, kalau Bu, nanya Bu. ya, Ini berarti tadi yang A itu gramatikal ya, bukan leksikal ya, Bu? iya, yang A gramatikal karena kesampingkannya bukan makna sesungguhnya gitu. Kesampingkan di sini maksudnya abaikan. Jadi kita kalau kita lihat kesampingkan, coba kesampingkan bukumu. Nah, berarti itu kan maknanya leksikal. Memang dibuat menjadi ada di samping posisinya. Tetapi untuk pilihan A ini maksudnya bukan dibuat jadi di samping kan? Ini makna pinjaman yang artinya adalah abaikan. Artinya adalah cuekan aja persoalan itu, jangan dipedulikan gitu. Jadi ini maknanya gramatikal karena untuk tahu maknanya kita harus Berarti lihat ini konteks. secara konteksnya gramatikal ya? Betul. Jadi lihat konteksnya ya. Ternyata ini Oke, lihatnya Bu. dari konteks. Ini juga konteks tadi yang C itu. Karena kata sampai bisa jadi leksikal, bisa jadi gramatikal. Sama dengan kata berkat. Misalnya untuk saya bahas yang sampai ya. Saya sudah sampai. Ini leksikal gramatikal. Saya sudah sampai. Sampai di sini kata kerja kan? Tiba kan? Saya sudah tiba. Saya sudah nyampe gitu. Nah, ini berarti leksikal karena sampainya sesungguhnya. Sampai gitu. Tapi untuk pilihan C, karena sampai di sini bukan sebagai kata kerja, melainkan sebagai konjungsi batas waktu, mereka bermain hingga larut malam gitu kan maknanya.
Nah, jadi ini bukan sampai yang sesungguhnya. Ada makna pinjaman. Posisinya sebagai konjungsi. Yang namanya konjungsi nggak akan mungkin bisa berdiri sendiri. Saya bermain sampai, kan nggak berhenti di situ. Butuh lanjutannya, makanya ini tergantung pada bagian berikutnya. Artinya kita harus lihat konteks. Jadi ini gramatikal juga. Begitupun pilihan D. Kemerdekaan ini dapat kita capai karena rahmat Tuhan. Atau kemerdekaan ini dapat kita capai atas rahmat Tuhan. Jadi ini sebagai konjungsi sebab. Artinya, konjungsi itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Kita baru mengerti maknanya apabila membaca secara utuh, secara keseluruhan. Jadi ini juga gramatikal. Gitu. Berarti Bagaimana? intinya harus lihat konteks juga ya, Bu ya? Betul, lihat konteksnya. Semuanya lihat konteks ya. Kalau ternyata dalam konteks tersebut dia memang tidak bisa berdiri sendiri, berarti itu jelas gramatikal. Nah, contoh berkat yang yang leksikal ya, berkat ini kan tadi berkat yang gramatikal. Saya contohkan berkat yang leksikal misalnya. Berkat Tuhan sangat diharapkan misalnya gitu. Nah, berkat di sini kan bukan karena, tetapi barokah kan, rezeki gitu, barokah atau rezeki atau mukjizat lah, katakanlah seperti itu. Oh, oke Bu, oke Bu. Paham Bu. Bisa ya, gitu. Jadi walaupun ini bentuknya kata dasar, ketika dalam konteksnya ternyata sifatnya tidak bisa berdiri sendiri, itu disebut dengan gramatikal. Melalui gimana melalui? Nah, ini tinggal tersisa antara B dan E. Surat itu dikirim melalui kantor pos. Melalui itu artinya apa sih? Melalui. Melalui. Saya coba hapus yang ini ya. Biar ada ruang untuk ini. Melalui itu nanti ada leksikal, ada gramatikal. Saya contohkan dengan kalimat, saya pergi melalui jalan utama. Oke. Saya mengirim surat melalui misalnya ekspedisi ya. Ekspedisi X. Oke. Nah, kata melalui pada kalimat 1 dan kalimat 2 ini berbeda. Untuk kalimat 1 ini disebut dengan makna leksikal. Karena melalui yang dimaksud adalah lewat. Lewat kita melewati sebuah jalan gitu, lewat makna sesungguhnya. Sementara saya mengirim surat melalui ekspedisi. Nah, lewat di sini adalah menggunakan. Gitu. Jadi ini yang disebut dengan gramatikal. Karena maknanya adalah makna pinjaman, bukan makna lugas. Ada makna kias di sini pinjaman. Di sini artinya adalah dengan. Gitu kan? Dengan di sini berarti alat. Saya mengirim surat dengan ekspedisi X. Alatnya adalah ekspedisi X. Yang artinya kalau kita baca sendirian, ini nggak mungkin ada maknanya. Bergantung pada konteks kalimatnya. Gitu. Jadi hati-hati ada kata-kata yang kalau kita baca sesuai konteksnya ya. Dalam konteks itu ada yang bisa berdiri sendiri seperti ini, ada juga yang harus bergantung pada bagian yang lain. Padahal katanya sama. Contoh lain misalnya, kata menurut. Adik menurut kepada ku. Bandingkan dengan kalimat keempat. Menurut adik, dia sudah pandai misalnya. Sama atau beda kata menurut ini? Adik menurut kepadaku. Menurut adik, dia sudah pandai. Yang mana yang bisa berdiri sendiri? Adik menurut. Walaupun nggak dijelaskan, ini kan maknanya menurut. Berarti kan apa ya? Takluk, tunduk. Tunduk.
Sementara menurut di sini itu kan sama dengan berdasar pendapat. Tuh, berdasarkan pendapat adik. Yang di sini artinya itu nanti membentuk keterangan. Nah, gitu. Jadi kata menurut ini sama nih. Kalimat 3 dan kalimat 4 ada kata menurutnya. Sama tulisannya, tapi maknanya di dalam kalimat ini ternyata berbeda. Menurut pada kalimat 3 ini adalah makna leksikal. Sementara menurut pada kalimat keempat ini adalah makna gramatikal. Karena secara konteksnya menurut di sini bukan tunduk, pinjaman untuk kata berdasarkan, mewakili kata berdasarkan pendapat adik gitu ya. Nah, itu. Jadi kata melalui kembali ke pilihan E ini juga adalah gramatikal. Nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengelilingi yang dimaksud adalah mengelilingi, menyelimuti penjara. Karena keliling itu asalnya dari kata benda kan, ada di seluruh bagian penjara. Ketika kita menemukan kata saya mengelilingi dunia, nah itu baru makna gramatikal. Mengelilingi yang dimaksud adalah menjelajahi jalan-jalan ke seluruh dunia, gitu maksudnya ya. Jadi justru kata menjelajahi yang diwakili dengan kata mengelilingi itu termasuk makna gramatikal. Kalau di sini adalah leksikal ya, karena sesungguhnya ada pada seluruh bagian penjara. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Begitu. Sampai sini bisa dipahami? Atau masih ragu-ragu? Kalau kesulitan, ganti Oke, aja, Bu, Pak. paham, Bu. Paham ya? Oke, bagus. Kalau kesulitan, coba ganti aja pakai denotasi atau konotasi. Nah, mungkin bahasanya lebih sederhana ya daripada leksikal gramatikal gitu. Jadi leksikal itu sepadan dengan denotasi, kalau gramatikal dengan konotasi. Baik, nomor 5. Wah, ini mudah. Kata yang bermakna konotatif terdapat dalam kalimat di bawah ini, kecuali. Coba silakan dicari. Kira-kira kata yang mana ya? Pada pilihan yang mana? Yang ditanyakan kecuali. Bermakna konotatif kecuali. Berarti kecualinya lawannya konotatif itu denotasi ya. Yang kita cari adalah yang denotatif. Yang D bukan, Bu. Oke, yang D. Ini sangat jelas ya perbedaannya ya. Nah, tadi Tinggal cari kata yang di luar memancing. di luar memancing yang pinjaman ya. Konotatif itu kan kias. Kalau denotatif itu adalah lugas. Nah, ini jadi konsepnya gini. Kalau kita bandingkan leksikal itu kan gramatikal lawannya. Sebenarnya konsepnya gitu-gitu aja, cuma beda bahasa. Kemudian denotasi atau denotatif sama ya dengan konotasi. Kemudian lugas dengan kias. Nah, ini kan lawan-lawannya. Artinya leksikal, denotasi, dan lugas ini sejajar. Semuanya konsep. Kalau gramatikal, konotasi, kias ini adalah konteks. Begitu kurang lebih. Nah, ternyata yang kita harus cari adalah yang lugas. Pilihan A, memancing pembeli. Kan memancing itu artinya mengambil sesuatu dengan pancingan, sesuatunya yang ada di air ya. Apakah itu ikan, udang, misalnya seperti itu. Pembeli dipancing. Ini maksudnya pinjaman nih dari kata memancing ikan ya. Kalau kita mancing ikan kan pakai umpan. Nah, si pembeli ini diberi umpan. Agar apa? Agar membeli ke warung, misalnya kayak gitu. Jadi ini adalah yang konotasi. Salah. Polisi memancing, ini juga sama. Memancing tertuduh dengan beberapa pertanyaan. Ini berarti mengarah ke apa? Sama ya tadi. Memancing di sini
agar dia itu mengaku gitu si tertuduhnya. Oke. Lalu yang C, ia memancing lawan dengan mengorbankan sebuah kudanya. Ini juga sama. Memancing ya, menarik perhatian. Kemudian yang D, memancing udang. Nah, inilah yang lugas, yang denotasi. Kalau yang E, memancing amarah, di sini artinya adalah memicu amarah, menimbulkan amarah. Jelas, sangat mudah. Nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang D. Oke, bisa ya. Kalau ini relatif mudah. Kita lanjut. Oh, oke. Lanjut materi berikutnya. Setelah makna kata, nah kita akan bahas tentang relasi makna. Makna kata berdasarkan hubungan dengan kata yang lain ya. Relasi makna. Oke. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu ada yang disebut dengan relasi makna atau hubungan makna kata. Hubungan makna kata. Satu kata dengan kata yang lain itu berhubungan. Salah satunya yang mungkin sering kita dengar atau sering kita gunakan juga konsepnya adalah yang pertama, disebut dengan sinonim. Nah, sinonim ini adalah persamaan hubungan ya, hubungan persamaan makna. Oke, jadi ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang bersinonim, misalnya contohnya itu kata bunga itu bersinonim dengan kembang, bersinonim lagi dengan puspa, ya, atau dengan apa lagi ya? Kesuma ya, bunga, kembang, puspa. Nah, ini adalah sinonim. Contoh sinonim. Ada banyak sekali kata-kata yang bersinonim di dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi hati-hati ketika satu kata ini sebagai kata dasar bersinonim, ternyata ketika diberi imbuhan itu belum tentu akan bersinonim juga. Misalnya, berbunga dengan berkembang. Ternyata ini tidak bersinonim. Karena berkembang bisa jadi mengarah ke ada perubahan dalam misalnya berkembang itu lebih ke arah kemajuan ya. Gitu. Atau misalnya kata yang lain, benar, sinonimnya adalah betul. Tetapi kebenaran dengan kebetulan ternyata tidak bisa kita sebut sebagai sinonim. Karena ketika sudah diberi imbuhan, maknanya akan berubah. Nah, ini yang pertama, sinonim. Yang kedua adalah antonim. Antonim ini adalah lawan makna kata. Oke, lawannya tidak mutlak ya. Misalnya gini, lawan kata itu tidak mutlak tuh kayak gini. Misalnya benar, antonimnya adalah salah. Lapar, antonimnya adalah kenyang. Tetapi haus, kira-kira haus antonimnya apa nih? Benar, salah, lapar, kenyang, haus. Apa antonimnya? Ada yang tahu nggak? Haus. Apakah berantonim dengan kenyang atau seperti apa? Nah, ini adalah yang dimaksud dengan lawan kata itu tidak mutlak ya. Jadi gini, tidak semua kata memiliki antonim seperti benar, salah, lapar, kenyang. Kata haus ketika diantonimkan, dicari antonimnya itu tidak ada. Jadi dilawankan dengan negasinya. Ya, haus, tidak haus. Tuh, jadi tidak mutlak seluruh kata-kata dalam bahasa Indonesia mempunyai antonim. Ada kalanya kata-kata yang tidak punya antonim, tetapi kalau kita lawankan itu bisa dilawankan dengan negasinya, ditandai dengan kata tidak. Begitu ya, itu adalah antonim.
Oke, berikutnya yang ketiga, hubungan makna kata yang ketiga disebut dengan hiponim. Nah, ini konsepnya biasanya relasi makna ini kalau di dalam TPS, di dalam UTBK ini masuknya dalam pengetahuan umum. Karena ada sinonim, antonim, hiponim ini kan umum ya kita ketahui sebagai pengetahuan umum. Nah, hiponim itu artinya adalah hubungan makna kata yang bersifat ini hipo. Nanti lawannya adalah hiper. Kalau hipo itu artinya adalah khusus. Kalau hiper ini adalah umum. Hipernim ya, berarti berada di atasnya. Maksudnya gimana? Jadi gini, bunga, mawar. Mawar, bunga. Nah, jadi kita lihat di sini bunga itu adalah Hipernim. hipernim. Mawar adalah Hiponim. hiponim. Gitu. Jadi hubungannya seperti ini. Hiper dan hipo itu sepaket ya, pasti. Tinggal kita lihat aja bagian yang awal itu apakah hiper ataukah hipo. Kalau mawar bunga ini kebalikannya kan? Hipo dan hiper. Jadi cara membacanya gini. Bunga adalah hipernim dari mawar. Mawar adalah hiponim dari bunga. Gitu aja ya. Hubungan makna kata yang bersifat umum khusus atau spesifik generik. Biasanya ini ada di dalam kayak soal ini loh, apa psikotes juga ada yang seperti ini ya. Tuh. Nah, ini baru 3, sinonim, antonim, hiponim. Bisa ya sampai sini ya. Ini kayaknya yang paling umum. Tidak ada kendala saya rasa, kecuali tadi mungkin ini tidak semua mutlak punya antonim. Oh ya, ada juga antonim yang tinggi. Tinggi, itu kan antonimnya dengan apa? Rendah ya. Tapi kadang-kadang ada yang menyatakan tinggi untuk ukuran tinggi seseorang dengan pendek. Gitu. Tapi antara rendah dan pendek ini kadang-kadang bukan berarti ini bersinonim gitu kan. Jadi tidak makanya disebut dengan tidak mutlak itu seperti itu. Seperti baik. Baik bisa dengan buruk. Tapi kalau kesifat seseorang misalnya baik dengan jahat gitu kan. Itu adalah antonim. Oke, baru 3, masih ada kurang lebih 3 lagi. Yang ini saya hapus ya. Ini mudah, sinonim persamaan. Ingat aja, tidak semua kata itu misalnya bersinonim. Ketika diberi imbuhan juga bersinonim. Ternyata tidak berlaku. Karena kalau sudah berimbuhan bisa jadi maknanya berubah. Contohnya tadi kebenaran dengan kebetulan. Kalau kebenaran itu sesuatu yang sifatnya benar, kalau kebetulan adalah tidak disangka-sangka, tidak disengaja, tidak diduga gitu. Itu ya, itu sinonim. Antonim dan hiponim. Relasi makna yang berikutnya disebut dengan, berarti yang keberapa ini? Yang keempat ya. Polisemi. Oke, polisemi. Ini nanti adik-adik harus bisa bedakan antara polisemi dengan yang kelima itu homonim. Karena ini mirip. Poli itu banyak, semi itu agak-agak mendekati. Nah, polisemi misalnya seperti ini. Contohnya adalah kata hitam. Kata hitam di dalam kamus ini cuma ada 1. Ya, kata hitam dalam kamus cuma ada 1 yang artinya adalah warna ya. Warna gelap. Sementara ketika kita lihat kata hitam pada gabungan kata tertentu, misalnya kata hitam di sini berubah menjadi ilmu hitam. Oke, ilmu hitam ya. Atau misalnya berubah lagi menjadi daftar hitam. Atau ada lagi istilah apa? Kambing hitam. Kuda hitam, Bu. Nah, kuda hitam ya, betul.
Kemudian ada kuda hitam. Oke. Nah, kata Catatan hitam, hitam. catatan hitam. Oke, bagus ya. Ada juga catatan hitam. Banyak sekali kan? Catatan hitam. Nah, kata hitam yang ada pada 5 gabungan kata ini itu adalah kata yang sama dengan warna gelap. Karena memang di kamus ya cuma satu kata. Tetapi karena sudah bergabung dengan bagian yang lain, dengan kata yang lain, maknanya jadi berbeda-beda. Ilmu hitam, di sini maknanya apa nih kira-kira? Ilmu hitam, ilmu apa? Sihir. Sihir, atau misalnya sesat ya, ilmu hitam, ilmu sihir, atau ilmu sesat. Berbau mistis. Nah, berbau mistis, nah, kan gitu. Kalau daftar hitam apa artinya? Buronan. Buron, oke. Kambing hitam? Apa? Yang menjadi orang yang biasanya dijadikan suspek yang disalahkan gitu. Yang disalahkan ya, oke. Korban lah ya, disalahkan. Ya, Gitu. korban. Kalau kuda hitam? Yang tidak terduga. Juara ya, juara tapi tak terduga gitu. Kalau catatan hitam? Sejarah buruk. Buruk, oke. Kelam gitu ya. Nah, ternyata kata hitam itu bisa berbagai makna nih, bisa berbagai macam makna nih. Timbul berbagai macam makna dari kata hitam, padahal tadinya satu loh. Hitam yang ada pada 5 kata ini adalah hitam yang sama dengan warna gelap, tapi maknanya menjadi berubah. Makanya disebut dengan polisemi. Banyak makna tapi semi, seolah-olah. Jadi nggak asli, tidak asli artinya ada banyak. Akan jadi banyak jika bertemu dengan kata yang lain. Gitu. Contoh lain misalnya selain kata hitam, mata. Dalam kamus mata itu ya cuma satu. Anggota tubuh misalnya. Ternyata mata bisa jadi banyak maknanya apabila berubah jadi mata-mata. Artinya kan pengintai. Mata-mata, mata air artinya sumber. Mata rantai. Mata rantai artinya apa nih? Jaringan gitu. Jaringan, oke. Kemudian misalnya apa lagi? Mata kaki. Artinya bagian ya, bagian dari kaki. Kemudian bisa juga misalnya mata ikan, bahkan ini mata ikan artinya penyakit kan? Gitu. Jadi Mata kata duitan, Bu. Bisa juga. mata duitan artinya apa? Ya itulah, Bu. Sifat ya, ini sifat yang kurang baik. Oke, gitu. Jadi ini mata bisa berbagai macam nih artinya. Aslinya cuma satu di kamus, tapi ketika ditambah kata yang lain artinya bisa bermacam-macam. Bisa jadi pengintai, bisa jadi sumber, bisa jadi jaringan, bisa jadi bagian, bahkan bisa jadi penyakit, bisa juga jadi sifat. Itu mata duitan, mata keranjang itu sifat kan. Nah, itu adalah polisemi. Jadi satu kata seolah-olah banyak maknanya. Itu satu kata seolah banyak makna. Kalau homonim, nah homonim ini jelas dalam kamus memang ada 2 kata atau lebih yang maknanya berbeda, tapi kata-katanya sama. Saya contohkan ya. Contoh, misalnya bisa dengan bisa. Nah, kalau tadi hitam dan mata, ini adalah hitam yang sama dengan 5 kata berikutnya. Begitupun kata mata, ini mata yang sama. Jadi mulanya dari kata ini, sumbernya dari kata mata yang sama. Tapi untuk kata bisa, ini dalam kamus jelas ada 2 kata. Oh, berarti polisemi sama homonim itu kebalikan ya, Bu ya? Disebut kebalikan juga tidak kebalikan sebetulnya, ada kemiripan. Dua-duanya homofon dan homograf, tapi maknanya berbeda. Jadi sumbernya nih yang membedakan sumbernya. Kalau polisemi dari satu sumber, kalau homonim itu dari banyak sumber. Apa ya? Kalau manusia itu kayak kembar loh. Jadi di kamus itu katanya kembar. Jumlahnya lebih dari satu, tapi dituliskan sama, diucapkan juga sama. Serupa tapi tak sama, Bu. Betul, serupa tapi tak sama maknanya. Betul seperti itu ya. Misalnya bisa yang pertama artinya adalah dapat, bisa yang kedua artinya adalah racun. Nah, bisa pada bagian kedua ini itu beda dengan bisa yang pertama. Jadi memang diucapkan sama,
dituliskan juga sama padahal katanya berbeda. Begitu ya. Contoh lain misalnya apa ya? Hak. Ada dua. Hak yang pertama misalnya berhubungan dengan kewajiban. Yang kedua hubungan dengan sepatu, bagian dari sepatu gitu. Nah ini jadi memang hak itu jumlah katanya ada dua dalam kamus. Kalau tadi hitam itu jumlah katanya ada satu, tapi kalau disandingkan dengan kata yang lain, maknanya seolah-olah banyak. Kalau homonim, memang jumlah katanya itu lebih dari satu. Tapi punya syarat. Homonim itu syaratnya adalah harus homofon dan harus homograf. Font itu adalah bunyi, graf itu adalah tulisan. Jadi dibunyikan sama, dituliskan sama, maknanya berbeda. Begitu kurang lebih. Contoh lain, bahkan ada yang 3 loh. Ada contoh homonim yang ada 3 katanya, misalnya baku. Misalnya bahan baku. Nah, bahan baku artinya bahan apa? Bahan baku. Bahan dasar. Bahan dasar, oke. Kata baku artinya kata apa? Kata baku. Kata yang bersifat resmi sesuai di kamus. Oke, sesuai kamus, sesuai kaidah ya. Sesuai aturan. Baku hantam artinya apa? Baku hantam, baku pukul, baku serang. Baku Kericuhan, peluk. Bu. Biasanya kata baku memang disandingkan dengan yang negatif-negatif ya, padahal artinya adalah saling. Saling hantam, saling pukul. Baku tatap, berarti saling tatap gitu. Nah ini, jadi jumlah katanya di kamus ada 3. Baku yang pertama artinya dasar, baku yang kedua adalah sesuai kaidah, baku yang ketiga saling. Itu adalah homonim. Diucapkan sama, dituliskan juga sama. Homonim. Nah, berikutnya font. Homofon. Font itu adalah bunyinya. Nah, jadi homofon ini adalah bunyinya sama, tulisan beda. Contohnya pada kata yang homofon itu bunyi sama tulisan beda. Misalnya bank dengan bank. Tuh, atau sanksi dengan sanksi. Itu. Ini bunyinya sama tapi tulisannya beda. Disebut dengan homofon. Bank itu adalah tempat apa ya? Uang ya, lalu lintas uang. Kalau bank ini kependekan dari abang. Sanksi, saya sanksi dengan perkataanmu, artinya adalah ragu, tidak percaya. Kalau sanksi menggunakan K, ini artinya adalah hukuman. Yang ini ragu, yang ini adalah hukuman. Nah, itu adalah homofon. Jadi yang sama adalah bunyinya, tulisannya berbeda, maknanya jelas berbeda. Itu homofon. Satu lagi homograf. Berarti homograf ini yang sama apanya ya? Homograf. Graf itu tulisan. Homograf. Berarti tulisannya sama, bunyinya berbeda. Maknanya jelas beda. Contohnya adalah ini. Satu kata dibaca mental, satu kata dibaca mental. Padahal tulisannya sama. Tapi kan kalau dalam tulisan kita tidak menggunakan tanda ini ya. Semuanya tidak bertanda, bergantung pada pembacaan. Ini hanya untuk membedakan bacanya aja. Mental itu jiwa, mental itu mantul. Bu, saya ada contoh lain, Bu. Apa? Keren sama Karen. Nah, Karen apa? Karen nama, keren tuh sifat. Oke, bisa ya. Ini kan kalau dalam tulisan kita nggak bisa
Bacanya ini gimana ya? Karena nggak ada tandanya, jadi bergantung ke kalimatnya. Oke, itu bagus. Terus apa lagi? Ada lagi banyak ya? Apel, apel. Memerah, memerah. Gitu kan? Memerah itu menjadi merah, memerah itu memeras. Teras, teras. Nah, itu adalah homograf. Dituliskan sama, tetapi bunyinya berbeda. Oke, itu adalah relasi makna ya. Jadi ada 7 secara keseluruhan. Umumnya ada 5. Karena homonim itu ada syaratnya homofon dan homograf, jadi kita uraikan lagi homofon itu apa, homograf itu apa. Kalau homonim udah dua-duanya. Dibunyikan sama, dituliskan juga sama. Tetapi maknanya berbeda. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Kita coba cek soal yang relevan dengan materi relasi makna ini. Saya hapus. Soal nomor mana nih? Oh, ini nih. Waktu istirahat jam berapa, Bu? Lebih berapa ya? 50 atau 55 sih? Kita istirahatnya. Bukannya yang kemarin itu aturan barunya 45 ya, Bu ya? Oh gitu ya. Sebentar, saya cek dulu. Kalau 45 berarti keluarnya masuk laginya jam berapa? 18.05 harusnya, Bu. Oh, oke. Berarti kita mau istirahat aja ya. Di sini juga sebetulnya sudah maghrib. Lebih 5 menit berarti ya kita ya. Ya, jadi nanti masuk laginya. 8:10. Oke, lewat 10. Kalau mau lewat 5, kalau sudah selesai nggak masalah. Mungkin nanti yang dikurangi adalah waktu berakhirnya. Oke. Ya, gitu aja ya. Ya, Bu. Oke, sepakati aja. Kita bergabung lagi jam berapa? 8:05 aja kalau gitu. Lewat 5 aja ya. Oke, baik ya. Silakan boleh beristirahat untuk sholat maghrib. Kita jumpa lagi pukul 18 lebih 5 menit. Ini tuh tahu itu kan dibacanya tahu ya. Saya tidak tahu. Apakah Anda tahu gitu. Nah, ini masuknya ke homograf. Karena satu kata dibacanya tahu, hilang haknya. Kalau ini apa? Kepalaku dengan berkepala. Masuknya kemana nih? Di antara yang tadi, yang 7 itu. Kepalaku pusing melihat ulah anak yang berkepala batu itu. Oh, saya tahu, Bu, jawabannya. Yang C, Bu. Yang C apa? Kata apa? Ini ya, masa dan? Masa dengan masa. Nah, Ya. ini dari tulisannya udah jelas beda ya. Tulisan beda tapi dibunyikan sama. Pada masa itu, masa yang ini adalah waktu. Media massa, ini media apa? Banyak massa di sini banyak ya media massa, media banyak orang gitu. Media yang digunakan untuk banyak orang. Kayak dibacanya tetap massa kok, nggak ada massa, nggak double S ya. Jadi ini adalah yang disebut dengan homofon. Betul, jawabannya yang C. Kalau yang B ini masuknya polisemi. Kata kepala. Kepalaku dengan kepala. Kepala asli dengan kepala batu. Nah, ini kan asalnya dari kata kepala yang sama ya. Kalau yang D apa? Orang yang mata keranjang duduk-duduk cuci mata. Ini apa? Sama ya? Tadi dicontohkan ya? Polisemi juga. Kalau yang E, badannya mengurus sejak ia mengurus ayahnya yang sakit. Mengurus. Dibunyikan sama, dituliskan sama juga, berarti adalah homonim. Cuma beda artinya. Mengurus yang pertama adalah jadi kurus. Jadi dari kata kurus ya, kalau mengurus yang kedua dari kata urus. Itu jawabannya yang C untuk soal nomor 8. Lanjut.
Nomor 9 masih tentang relasi makna. Betul nggak? Ya, relasi makna ya, nomor 9. Kalimat yang mengandung kata yang berhomograf. Homograf itu yang sama adalah tulisan. Oke, yang manakah yang tulisannya sama, bunyinya beda. Jadi kita pertama kali fokus aja ke kata-kata yang tulisannya sama. Baru nanti cari bunyinya mana nih yang beda. Ada? Kira-kira yang mana? Bu, saya Bu. Boleh? Kalau saya yang nomor 3 Bu. Nomor 3. Kata ini ya? Iya. Tahu. Oke. Yang ditanyakan homograf. Ini tadi udah ada ya di atas ya. Homograf. Ya, betul sekali ya. Homograf. Kalimat ketiga. Karena satunya dibaca. Suaminya tidak tahu jika istrinya senang makan tahu. Gitu ya. Jadi beda pelafalan. Tulisannya sama. TAHU. Tapi bacanya berbeda. Kalau yang satu apa ya? Pedagang yang kikir itu menjual kikir. Tulisan sama. Bunyi sama beda. Kikir, kikir. Kalau sama berarti namanya adalah ini, homonim. Ini dua kata yang berbeda. Satu kata adalah alat, satu kata adalah sifat, kikir, satunya lagi menjual alat, kikir gitu ya. Jadi ini adalah homonim. Kalau bang dan bang, ini bunyinya yang sama, tulisannya berbeda, berarti ini adalah homofon. Yang ini jelas adalah homograf, lalu yang 4-nya Bandung yang terkenal sebagai kota kembang, sedang berkembang. Nah, kembang dan berkembang, berarti ini masuknya ke yang mana ya? Satu kata dari kata kembang, tetapi maknanya menjadi banyak. Berkembang yang ada pada kata ini, artinya menjadi lebih baik lagi ya. Berarti ini adalah polisemi. Bisa dan bisa. Jelas ini tadi saya contohkan termasuk contoh homonim. Oke, betul ya jawabannya yang C, kalimat ketiga. Ternyata sudah habis soal tentang relasi maknanya. Kita masuk materi baru ya. Materi lanjutan. Masih tentang tata makna. Kalau tadi kita bicara tentang relasi atau hubungan makna kata, nah berikutnya yang akan kita bahas adalah perubahan makna kata. Perubahan makna kata. Nah, jadi makna kata ini bisa mengalami perubahan ya adik-adik ya. Mengalami perubahan. Nah, yang pertama berubahnya itu disebut dengan perubahan meluas. Nah, meluas ini artinya makna yang kita tahu sekarang ternyata itu adalah perluasan dari bagian kata yang sebelumnya ya. Misalnya gini deh, kita langsung ke contoh biar lebih paham. Kata ibu itu kan dalam kamus adalah orang yang melahirkan. Ternyata sekarang kata ibu itu bisa kita gunakan untuk siapapun. Walaupun bukan orang yang melahirkan kita. Tadinya kan panggilan untuk orang yang melahirkan. Ternyata sekarang kata ibu sifatnya lebih luas lagi. Boleh kita gunakan untuk siapapun. Inilah yang disebut dengan meluas. Perubahan makna kata yang meluas. Begitupun dengan kata bapak. Orang kalau misalnya ketemu dengan seorang laki-laki di jalan, sudah dewasa ya, sudah seperti terlihat mapan lah seperti itu. Walaupun kita nggak kenal, pasti panggilnya bapak gitu. Atau misalnya om,
Atau misalnya mas. Nah, jadi kata-kata sapaan seperti itu adalah kata yang mengalami perluasan. Yang asalnya hanya digunakan untuk kekerabatan, hubungan darah, ternyata sekarang bisa lebih luas lagi penggunaannya. Saya manggil adik-adik. Nah, di sini kan bukan adik kandung. Itulah yang disebut dengan perluasan. Jadi kata yang kita gunakan sekarang sifatnya lebih luas dari sebelumnya. Nah, itu adalah yang meluas. Contoh lain misalnya kata rantau. Kata rantau itu sebetulnya adalah lawan dari darat. Jadi rantau itu bisa laut, sungai gitu ya. Ternyata sekarang kata rantau lebih dikenal dengan apa nih rantau? Orang rantau, apa ya rantau? Merantau, yang pindah loh. Pindah dari daerah asal gitu. Mungkin awalnya konsep rantau itu digunakan untuk pindah dari daerah asal, karena kalau kita mau pergi kemana-mana, dulu ya, belum ada transportasi misalnya, belum mudah lah kemana-mana. Orang kalau mau pergi-pergi itu lewatnya lewat jalur air kan, jadi lewat sungai, lewat laut. Makanya sekarang orang yang menyeberangi lautan, orang yang menyeberangi sungai, berada di lokasi yang berbeda dengan sebelumnya disebut orang rantau. Gitu ya, orang yang pindah dari daerah asalnya. Inilah yang mengalami perluasan. Kata rantau itu artinya lawan darat, tetapi sekarang kita lebih menggunakan kata rantau atau merantau untuk kondisi pindah dari daerah asalnya. Tuh. Itulah yang meluas. Banyak lagi contoh yang lain misalnya pahlawan. Pahlawan itu kan orang yang berjasa dalam, kalau kita kenal itu pahlawan itu yang berjasa memperjuangkan kemerdekaan ya, orang yang berjasa dalam kemerdekaan gitu. Tapi sekarang misalnya saya ditolong oleh orang pada saat saya kelaparan, ada yang memberi saya makan. Aduh, kamu pahlawan bagi saya. Nah, itu jadi pahlawan itu juga sifatnya meluas. Kalau yang sebelumnya kita gunakan orang yang berjasa dalam kemerdekaan, ternyata sekarang siapapun orang yang dermawan juga bisa disebut dengan pahlawan. Nah, itu adalah meluas. Baik, ada meluas, ada menyempit. Jadi yang kedua itu adalah menyempit. Berarti ini kebalikannya. Kalau tadi sifatnya lebih luas, kalau yang ini lebih sempit daripada makna asalnya. Lebih sempit. Contohnya ada kata yang menyempit itu adalah sarjana. Sarjana. Sebelumnya, zaman dulu ya, pendidikan belum seperti sekarang ini. Nah, sarjana ini digunakan untuk orang yang pintar, orang yang pandai gitu. Tetapi sekarang kata sarjana ini khusus, sifatnya lebih sempit lagi. Tidak sembarang orang disebut sarjana. Harus lulus strata 1. Baru disebut dengan sarjana. Nah, inilah yang disebut dengan menyempit. Atau misalnya kelas ini ya, kalau nggak salah yang pernah saya bahas tentang madrasah. Nah, madrasah itu kan dari bahasa Arab yang artinya adalah sekolah. Tetapi ternyata sekarang kata madrasah itu dimaknai lebih sempit dari makna asalnya, yaitu khusus untuk sekolah yang berlandaskan Islam. Tuh, itu adalah madrasah menyempit ya. Contoh lain misalnya ahli. Kalau teman-teman sering lihat di pinggir jalan ahli gigi gitu. Nah, ahli karena memang sebelumnya kata ahli itu sama dengan sarjana, digunakan untuk orang yang pandai gitu, orang yang mampu. Tanpa ada lisensi apapun. Ternyata sekarang untuk disebut ahli itu nggak sembarangan orang. Harus ada lisensinya, harus ada sertifikatnya, baru bisa disebut dengan ahli. Nah, itu adalah makna kata yang meluas dan menyempit. Banyak ya, seperti ustadz itu juga menyempit. Ustadz itu kan guru, tapi kita kenal sekarang guru yang dalam apa? Dalam ilmu Islam gitu kan, padahal ustadz itu adalah guru gitu. Pendeta juga sama. Pendeta itu adalah orang suci, tetapi sekarang lebih sering kita gunakan secara sempit, yaitu dimaknai sebagai kata khusus dalam kepercayaan tertentu gitu.
Padahal pendeta adalah orang suci. Nah, kita lihat ke contoh soal. Silakan, kira-kira ini jawabannya apa? Ini masih ada 1 menit lagi. Silakan coba dijawab kata yang mengalami penyempitan. Kira-kira yang mana? Menyempit. Maknanya lebih sempit daripada makna kata yang sebelumnya kita gunakan. Ada yang mau coba jawab? Mengupas, memancing, membaca. Nah, mengupas. Gini aja, mengupas itu kan biasanya mengupas buah ya. Memancing itu kan biasanya memancing ikan, udang, membaca buku. Nah, sekarang ternyata mengupas, memancing, dan membaca itu bisa digunakan untuk makna yang lain. Seperti tadi memancing keributan, memancing pembeli. Nah, jadi kalau digunakan seperti itu berarti ini bukan penyempitan, justru lebih luas lagi. Membaca suasana, membaca keadaan, mengupas masalah ya, bukan hanya buah yang bisa dikupas. Jadi ini adalah meluas. Bukan jawabannya. Ahli, bau, madrasah. Nah, 2 kata sudah saya jadikan contoh tadi, ahli dan madrasah. 1 kata lagi adalah kata bau. Nah, bau itu kan sama dengan wangi, sama dengan aroma. Tetapi ternyata sekarang lebih kita maknai untuk yang tidak sedap. Padahal bau itu sama dengan aroma umum. Ternyata sekarang sudah lebih spesifik. Bau untuk yang tidak sedap, maaf, ini tidak sedap ya. Wangi untuk yang sedap gitu. Jadi ini adalah menyempit. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Halaman, bunga, dan buah. Halaman itu kan bukan hanya halaman rumah ya, ada halaman buku. Kemudian bunga juga bukan bagian dari tumbuhan, bunga juga bisa kita gunakan untuk istilah lain, misalnya bunga tidur. Begitupun dengan kata buah, buah hati, buah pikiran, buah karya. Jadi ini meluas juga. Kepala, layar, ibu. Ibu jelas meluas, kepala juga bisa meluas ya, kepala keluarga dan lain-lain. Layar di sini juga khususnya pada kata berlayar. Nah, layar dan berlayar ini nanti terlihat hubungannya nih. Nah, intinya ini tidak mengalami penyempitan ya. Pahlawan, berlayar, dan merantau ini adalah meluas. Oke, jadi jawabannya jelas yang B, ahli, bau, madrasah. Makna yang kita kenal saat ini adalah makna yang lebih sempit dari makna awalnya atau makna asalnya. Oke, itu adik-adik ya untuk soal nomor 10. Ini waktunya sudah berakhir. Sampai sini apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada tampaknya ya. Baik, jika tidak ada berarti saya akhiri saja pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat bermanfaat ya bagi adik-adik. Kita lanjut lagi nomor 11 minggu depan. Kemudian materinya juga belum selesai. Kita bahas minggu depan. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.